Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, karena pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dan diberikan nafas baru oleh-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan renungan. Berikan kami hikmat agar renungan ini bisa kami cerna dan tentunya dapat menjadi berkat untuk setiap pribadi kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hai semuanya. Jadi pada pagi hari ini aku bakal bahas tentang penguasaan diri nih. Karena akhir-akhir ini tuh aku banyak lihat kurangnya pengendalian diri dalam diriku sendiri juga, dalam orang lain juga sih sebenarnya. Jadi aku tertarik buat bahas pengendalian diri. Oke, jadi mari kita baca di Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di sini aku mau kalian tahu kalau sebaiknya kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Menurut kalian ini maksudnya apa? Oke, kalau menurut pemahaman pribadiku, ayat yang kali ini itu memberitahu kita tentang penguasaan diri terhadap tindakan saat mendapatkan emosi atau mendapati emosi. Yang sifat dasar emosi pada dasarnya memang tidak bisa dikontrol datangnya oleh manusia. Tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan waktu adanya emosi tersebutlah yang pasti bisa dikontrol oleh manusia itu sendiri atau kita nih. Nah, jadi di Yakobus 1 ayat 19 ini kita lebih baik mendengar perkataan orang lain yang membuat kita marah dan mengolah respon kita terhadap itu. Karena biasanya banyak kan orang-orang yang waktu jolok temennya itu langsung panas, langsung marah, langsung kayak gitu, pokoknya gitu lah ya, kayak marah gitu loh. Dan banyak juga nih kan yang langsung mengolok balik tanpa pikir panjang, langsung kan ya kan. Nah, menurut pemahamanku ayat ini memberitahu kita kenapa sih kita disuruh lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Ya tentunya itu tadi, supaya kita tidak menjadi sama dengan manusia-manusia lain. Karena di Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di ayat ini kita dilarang kan buat menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kita malah disuruh memperbarui diri lebih baik lagi. Seperti tindakan yang kita lakukan waktu emosi marah. Tidak mudah bernada tinggi, tidak mudah berbicara yang bisa menyakiti hati orang lain, dan tentunya jangan sampai ringan tangan gitu, atau sampai benar-benar melampiaskan satu amarah, satu kemarahan, satu emosi marah ke satu orang dan membuat Anda memukulnya. Aduh, kan sakit gitu kan sakit. Jadi jangan sampai tindakan seperti itu terjadi. Karena di Amsal 29 ayat 11 dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, berhubung kita memiliki kepribadian Kristus di dalam diri kita, ya, jadi kita harus benar-benar bisa dong memiliki penguasaan diri terhadap tindakan kita saat mengalami emosi tentunya ya kan. Supaya kita tidak menjadi seperti yang dikatakan di Amsal 25 ayat yang ke-28 yang berbunyi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, ya ini. Jadi karena pengertian dari penguasaan diri itu kita memiliki kemampuan untuk mengontrol diri sendiri secara sadar tentunya, dan menghasilkan perilaku yang tentunya tidak merugikan orang lain. Jadi di Amsal 25 ayat yang ke-28 ini kita diberi gambaran ya kan. Kita diberi gambaran jika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita sama saja seperti kota yang roboh. Yang berarti mudah marah, terus gampang buat menyakiti hati orang lain, terus memukul orang lain, ringan tangan, terus kayak
gampang banget yang kayak marah, sakit kan mukul kan, kalau dipukul sakit ya kan. Jadi kayak gitu tadi, kalau kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, kita sama saja seperti kota yang roboh. Jadi kesimpulan renungan pada pagi hari ini adalah penguasaan diri adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan sampai menyesali perbuatan kita atau perilaku kita yang menyakiti hati orang lain, dan telat akan menyadari bagaimana cara untuk mengendalikan diri kita sepenuhnya. Sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.